Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Weni Yofi Bahagianti dari kelas D4 Transportasi Laut Pola Pembibitan Politeknik Pelayaran Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang database. Apa sih database itu? Database adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah pengenalan database, yang kedua yaitu tingkatan arsitektur database, yang ketiga model-model database, yang keempat yaitu DBMS atau Database Management System, dan yang terakhir yaitu SQL atau Structured Query Language. Kita masuk pada materi kita yang pertama yaitu pengenalan database. Nah, di sini kita akan kenalan dulu nih, apa aja sih yang ada pada database? Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat pada sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk dan flash disk, dan perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Lalu yang ketiga ada basis data, yaitu sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Lalu ada DBMS atau Database Management System. Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, ProLine Interbase, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau spesialis user. Yang terakhir ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuatkan menggunakan aplikasi lain seperti Visual Basic. Materi kita yang kedua yaitu tingkatan arsitektur database. Ada 3 tingkatan dalam arsitektur database yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data antara lain yang pertama yaitu tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu.
Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua yaitu tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah 1. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. 2. Batasan data. 3. Informasi semantik tentang data. 4. Keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga yaitu tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi rekod untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Dan yang ketiga, penempatan rekod, pemantapan data, dan teknik encryption. Materi selanjutnya yaitu model-model database. Database dibagi menjadi 4 model, yaitu yang pertama model hierarki, yang kedua model jaringan, yang ketiga model relasional, dan yang keempat model berorientasi pada objek. Model hierarki. Pada model hierarki, data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang. Relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Lalu model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1 ke 1 atau one to one, atau 1 ke banyak atau one to many. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut dengan rekaman silang atau intersection record. Selanjutnya yaitu model relasional. Dalam network data model ini tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many dalam network model ini dibutuhkan entitas perantara yang disebut dengan rekaman silang atau intersection record. Yang terakhir yaitu model berorientasi pada objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi pada objek. Yang pertama yaitu sebuah basis data multimedia menggabungkan media. Lalu, sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Lalu ada model database object orient, yaitu menggabungkan tabel, tetapi tidak terbatas pada tabel. Dan yang terakhir yaitu model basis data hybrid. Materi selanjutnya yaitu DBMS atau Database Management System. Database Management System yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer.
DBMS merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah besar dan bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Contoh produk DBMS yaitu Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, Egress, dan MySQL. Lanjut pada materi kita yang terakhir yaitu SQL atau Structured Query Language. Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Jenis-jenis perintah SQL dibagi menjadi dua, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Data Definition Language. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi menjadi 5 jenis, yaitu perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, dan perintah show. Perintah create adalah sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database spasi nama underscore database. Lalu perintah alter. Perintah alter biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Lalu perintah rename. Perintah rename dapat digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. Lalu perintah drop. Perintah drop digunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Dan yang terakhir yaitu perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Data Manipulation Language. Berikutnya yaitu Data Manipulation Language. Seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama perintah insert, yang kedua perintah select, yang ketiga perintah update, dan yang keempat perintah delete. Perintah insert bisa digunakan untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Lalu untuk perintah select, kita dapat menggunakannya untuk menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan menggunakan relasi. Lalu yang ketiga, perintah update. Perintah update dapat digunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja, jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa memperbaiki menggunakan perintah ini. Dan yang terakhir yaitu perintah delete.
Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Nah, itulah dia pembahasan kita mengenai materi database. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.